Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak, tak terhingga. Namaku Rizky, usia 19 tahun. Remaja desa dari keluarga sangat miskin di lereng perbukitan, Jawa Tengah. Sejak ayah meninggal 2 tahun lalu, ibuku hanya bisa mengandalkan hasil buruh cuci dan kiriman sedekah dari tetangga kaya yang bernama Bu Sarah Widya. Bu Sarah, seorang janda berusia 48 tahun, dikenal di kampung sebagai wanita dermawan, tajir melintir, dan punya kios emas di pasar. Tubuhnya semok dan berisi. Wajahnya awet muda. Meskipun usianya hampir kepala 5, namun beliau tidak pernah menikah lagi sejak ditinggal wafat suaminya 8 tahun lalu. Lamaran yang mengejutkan. Aku sering disuruh ibuku membantu di rumah Bu Sarah, dari memotong rumput, menyapu halaman, antar belanjaan, sampai memperbaiki saluran air. Bu Sarah sering memandangku dengan tatapan aneh, campuran kasihan dan sesuatu yang sulit kujelaskan. Pernah sekali waktu saat aku sedang membersihkan kolam ikan, dia duduk di teras sambil memandangku tanpa berkedip. Aku merasa canggung. Suatu hari saat aku pulang dari kebun, ibuku menungguku di depan rumah sambil menangis. Ternyata Bu Sarah datang melamar. Bukan minta aku kerja tetap di rumahnya, tapi minta aku menikahi dia. Apa? Menikah? Aku sama Bu Sarah? Tanyaku kalut. Dia serius, Riz. Katanya kamu anak baik. Dia butuh teman hidup. Lagi pula hidup kita susah, sahut ibuku. Aku merasa dunia runtuh. Menikah di usia 19 tahun bukan mimpiku. Apalagi dengan wanita yang usianya hampir 30 tahun lebih tua dariku. Tapi ibuku meyakinkanku ini jalan keluar dari kemiskinan. Dan Bu Sarah menjanjikan akan membangunkan rumah untuk kami. Dan ibuku tak perlu kerja keras lagi. Kehidupan baru yang aneh. 2 minggu kemudian, tanpa pesta mewah, hanya akad sederhana di masjid desa, aku resmi menjadi suami dari Bu Sarah Widya. Warga desa gempar. Ada yang mencibir, ada yang iri, tapi semuanya tak bisa mengubah kenyataan. Malam itu, aku tinggal di rumah Bu Sarah yang besar dan mewah. Kamar kami berada di lantai 2. Malam pertama, Bu Sarah tampil dengan daster tipis dan wangi melati menusuk hidungku. Aku gugup setengah mati. Wajahnya memang cantik dan kulitnya masih kencang untuk wanita seusianya. Rizky, suaranya lembut, kita sudah halal. Jangan takut, ibu akan membimbingmu. Tanganku gemetar, tapi ada keberanian yang muncul dari dalam diriku. Entah dari mana, dan malam itu sesuatu terjadi yang tidak pernah kuduga. Bu Sarah yang awalnya penuh percaya diri, tiba-tiba melemas tak berdaya saat aku mulai menyentuh dan memimpin tubuhnya yang semok. Gemetar, napasnya memburu. Dia menggenggam lenganku erat. Rizky, kamu... Katanya dengan mata tertutup, wajah memerah, dan tubuhnya jatuh ke pelukanku. Pingsan. Aku panik. Tapi setelah beberapa saat dia siuman, dia hanya tersenyum sambil menangis haru. Kamu lebih dari yang aku bayangkan. Aku tak tahu apa maksudnya, tapi malam itu hidupku berubah. Bukan hanya karena pernikahan yang dipaksakan, tapi karena aku telah membangkitkan sesuatu yang bahkan tak pernah ia rasakan sejak menjadi janda. Setelah malam pertama itu, segalanya terasa aneh, tapi nyata. Pagi harinya, saat aku bangun, aku melihat Bu Sarah masih tertidur dengan wajah damai. Kulitnya yang putih bersih, rambutnya tergerai di bantal, dan dadanya yang naik turun membuatku terpaku sejenak. Rasanya seperti aku baru saja keluar dari mimpi yang mustahil. Seorang remaja miskin kini tidur di ranjang mewah bersama janda kaya yang dulu hanya kulihat dari kejauhan. Dia terbangun, memelukku pelan dari belakang dan berbisik,
Rizky, kamu tahu enggak malam tadi ibu merasa seperti gadis muda lagi. Aku hanya tersenyum kaku. Aku sendiri masih tidak percaya apa yang terjadi semalam. Perubahan sikap Bu Sarah. Tapi yang membuatku heran, sejak malam itu Bu Sarah berubah. Biasanya dia kalem, tenang, anggun. Kini dia lebih manja. Setiap pagi dia minta aku menyuapi sarapan. Kadang dia duduk di pangkuanku sambil bercerita panjang lebar soal masa mudanya. Kalau aku sedang membaca Al-Quran atau bantu bersih-bersih, dia datang dari belakang, memeluk erat, lalu bisikan sesuatu yang membuat wajahku merah padam. Ibu pengen malam ini seperti malam pertama lagi, Riz. Kamu siap? Awalnya aku hanya tersenyum gugup. Tapi Bu Sarah bukan perempuan biasa. Dia tahu cara memancing keberanianku. Dan malam-malam berikutnya, kami seperti pengantin baru yang tak mau lepas. Setiap malam aku melihat sisi Bu Sarah yang lain. Sisi seorang perempuan yang ternyata selama bertahun-tahun memendam rasa sepi, dingin ranjang, dan luka kehilangan. Dan kini dia seperti meledak dengan gairah yang tak terbendung yang mengejutkan. Tubuhnya selalu lemas setelah itu. Dia seperti kehilangan tenaga. Napasnya berat dan beberapa kali dia sampai gemetar memelukku sambil berkata, "Kamu seperti badai, Riz. Ibu tak menyangka kamu bisa begini." Setiap pagi setelah malam-malam itu, dia selalu membawakan aku hadiah. Kadang jam tangan baru, kadang sepatu mahal. Bahkan satu hari dia memberikan sepeda motor matic sambil tertawa kecil. Suami muda harus tampil keren dong. Tapi seiring waktu aku mulai bertanya-tanya, apa benar ini cinta atau hanya pelarian dari sepinya seorang janda kaya yang terlalu lama sendiri di luar rumah? Aku tetap jadi bahan omongan warga. Ada yang menyebutku anak kemarin sore, yang numpang hidup dari ranjang. Tapi ada juga yang diam-diam iri. Sampai suatu hari aku mendengar desas-desus dari pasar. Katanya, Bu Sarah sedang merencanakan sesuatu yang akan mengubah hidupku sepenuhnya. Rahasia masa lalu yang mengerikan. Beberapa minggu setelah pernikahan kami, rumah megah itu tak lagi terasa asing bagiku. Aku mulai terbiasa hidup nyaman, makan enak, pakaian mahal, dan segalanya serba tersedia. Tapi di balik kenyamanan itu, ada rasa aneh yang mengendap di dada. Bukan karena aku tak bersyukur, tapi karena Bu Sarah mulai menunjukkan sikap yang mencurigakan. Dia jadi sangat protektif. Aku tak boleh pergi jauh sendirian. Kalau aku ingin ke rumah ibu, dia harus ikut. Bahkan ketika aku sekadar ngobrol dengan tetangga perempuan, wajahnya langsung berubah masam. "Rizky," katanya suatu malam, "kamu hanya milik ibu sekarang. Ibu sudah menaruh seluruh harta dan hatinya padamu. Jangan pernah kecewakan ibu." Aku hanya mengangguk, walau dalam hati aku merasa seperti burung dalam sangkar emas. Hari itu, aku pergi ke pasar sendiri, diam-diam karena ingin membeli sandal untuk ibuku. Di sana, aku bertemu dengan Pak Hasan, tukang emas langganan Bu Sarah yang sudah sepuh. Beliau mengenalku lalu menghampiri. "Riz, kamu sekarang suami Bu Sarah ya, hebat kamu." "Oi, tapi kamu tahu enggak kamu itu suami yang kelima?" Aku terdiam. "5?" Pak Hasan mengangguk serius. "Iya, 5. Sebelummu ada 4 pemuda yang dinikahi Bu Sarah. Semuanya muda, semua dari keluarga miskin, dan semuanya hilang tanpa jejak setelah beberapa bulan." Jantungku berdegup kencang. Maksudnya yang jelas, 3 di antaranya pernah belanja ke toko mas saya bareng Bu Sarah, tapi sekarang enggak tahu kemana. Ada yang katanya pindah, ada juga yang katanya meninggal mendadak. Aku pulang dengan hati gelisah. Saat malam tiba, aku coba menanyakan hal itu dengan santai ke Bu Sarah. Bercanda. "Ibu, benar enggak sih ibu pernah nikah berkali-kali?" Wajahnya langsung berubah. Senyumnya pudar, matanya memelotiku seperti aku menyinggung luka lama. "Kamu dengar dari siapa?" Aku tergagap.
Nggak, cuma dengar kabar dari orang-orang aja. Bu Sarah bangkit dari ranjang, berjalan ke arah jendela, lalu berkata pelan tapi tegas, "Mereka semua memang pernah jadi suami ibu, tapi tak ada satupun yang bisa seperti kamu." Aku terpaku. Maksudnya, dia menoleh. Tatapannya tajam menusuk jantungku. Mereka hanya melihat harta, tapi kamu membuat ibu hidup kembali. Kamu berbeda, Riz. Tapi jika kamu berniat meninggalkan ibu, kamu akan bernasib seperti mereka. Tubuhku merinding. Ada hawa dingin yang menelusup di antara tulang-tulangku. Dan malam itu, Bu Sarah kembali memintaku tidur bersamanya. Tapi malam itu berbeda. Dia seperti ingin membuktikan bahwa aku harus tetap miliknya selamanya. Namun saat fajar mulai menyingsing, aku melihat darah di spray. Tapi bukan darahku, dan bukan pula luka yang terlihat. Bu Sarah menangis sambil memelukku. "Maafkan ibu. Riz, tubuh ini sudah terlalu lelah, tapi ibu tak bisa berhenti. Hanya kamu yang bisa membuat ibu hidup." Sangkar emas yang penuh misteri. Di rumah, Bu Sarah malah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tetap manja, tetap menggoda, bahkan lebih sering memelukku diam-diam dari belakang sambil berbisik. "Ibu tidak pernah merasakan hidup. Sesungguhnya ini sejak Rizky datang." Tapi di dalam hatiku mulai tumbuh rasa takut. Apalagi diam-diam aku menemukan sebuah kotak kayu di dalam lemari tua kamar belakang. Berisi foto-foto pria muda lain, mereka semua tampak seusiaku. Di balik salah satu foto ada tulisan tangan Bu Sarah. Hati ini terus mencari yang bisa menghidupkanku kembali, tapi hanya satu yang akan bertahan. Aku tertegun. Apa maksudnya? Apa benar aku hanya percobaan lain bagi Bu Sarah untuk menyembuhkan luka masa lalunya? Malamnya aku mencoba bicara pelan. "Bu, kalau memang tubuh ibu sudah tak kuat, kita bisa hidup seperti biasa tanpa harus memaksakan semuanya." Dia diam lama, lalu pelan-pelan dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kamu ingin meninggalkan ibu?" Aku terkejut. "Bukan begitu." Tiba-tiba dia menciumku dengan penuh emosi. Pelukannya erat, tubuhnya masih semok dan menggoda. Tapi aku bisa merasakan ada ketakutan di balik gairah itu. Seperti seseorang yang tak ingin kehilangan cahaya terakhir dalam hidupnya. Dan malam itu, meski aku ingin menjaga jarak, tubuhku tak bisa menolak. Bu Sarah kembali membawaku ke pelukannya. Tapi kali ini dia menangis sepanjang malam dalam dekapanku.